Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Puluhan nasabah korban gagal bayar asuransi jiwa bersama atau AJB Bumi Putra 1912 yang berada di Batam menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepulauan Riau pada Rabu 10 November pagi. Pantauan di lokasi, masa aksi terlihat tiba di lokasi sejak pukul 9 pagi. Aksi ini sendiri terpantau berjalan damai, di mana masa aksi terlihat hanya membawa spanduk serta dijaga oleh belasan personil dari pihak kepolisian. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis dari Tribun Batam. Ada Rebecca Ashari yang akan memberikan informasi lengkapnya untuk Anda Tribuners. Halo Rebecca. Ya, rekan Firda. Rebecca, bagaimana jalannya aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh massa dari nasabah korban gagal bayar ini? Ya baik, terima kasih rekan Firda. Aksi unjuk rasa nasabah korban gagal bayar AJB Bumi Putra sendiri berlangsung tepatnya pada tanggal 10 November 2021 lalu, atau tepatnya pada hari Rabu kemarin di halaman kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat pagi hari sekitar pukul 9 pagi, puluhan nasabah korban gagal bayar AJB Bumi Putra tampak berbondong-bondong menyambangi kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau untuk menuntut kelebihan dana yang ada di OJK. Walau saat itu cuaca terpantau mendung dan sedikit gerimis, namun tampaknya tidak menyurutkan puluhan nasabah untuk bergantian berorasi, di mana walau aksi unjuk rasa tersebut berjalan dengan damai, namun tampak sedikit adanya perselisihan paham dengan aparat tugas kepolisian karena pembatasan jumlah nasabah yang ingin masuk ke dalam kantor OJK tersebut karena alasan pandemi COVID-19. Begitu. Rebecca, apa saja tuntutan dari para korban gagal bayar AJB Bumi Putra yang dalam aksi unjuk rasa kali ini? Ya baik, rekan Firda. Menurut salah satu koordinator unjuk rasa ya bernama Yorinda, pihaknya menuntut untuk OJK Kepri menyetujui pencairan dana cadangan untuk membayar klaim nasabah tersebut. Mengenai tuntutan tersebut, pihaknya menuturkan bahwa sesuai peraturan yang berlaku, OJK Kepri diketahui memegang kelebihan dana yang setiap tahun disetor oleh pihak AJB Bumi Putra itu sendiri. Selain itu, mengenai korban gagal bayar dari AJB Bumi Putra, pihak nasabah juga menuturkan bahwa saat ini ada sekitar 4.000 nasabah yang tergabung dalam gerakan tersebut, di mana dari keseluruhan nasabah ini mereka mentotalkan dana klaim yang dituntut sekitar 70 miliar. Para korban gagal bayar ini juga menilai bahwa pihak OJK dan pemerintah dalam hal ini dianggap tidak menerapkan keterbukaan informasi mengenai proses penyelesaian pembayaran klaim bagi para nasabah. Bahkan dari keterangan para nasabah sendiri diketahui bahwa permasalahan ini telah berlangsung sejak 4 tahun lalu, namun hingga saat ini para nasabah tidak kunjung menerima pencairan dana sesuai dengan pengajuan klaim. Begitu rekan Firda. Rebecca, bagaimana kemudian respon dari OJK Provinsi Kepulauan Riau sendiri dengan tuntutan-tuntutan dari para massa aksi korban gagal bayar AJB ini? Baik rekan Firda, berdasarkan keterangan dari Kepala Kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengatakan bahwa AJB Bumi Putra sendiri merupakan jenis usaha bersama, di mana anggaran dasar AJB Bumi Putra sendiri bisa diselesaikan dengan mengadakan sidang luar biasa Badan Perwakilan Anggota atau BPA. Ronio Purtabarus juga menerangkan bahwa BPA merupakan lembaga tertinggi dari AJB Bumi Putra sendiri yang berwenang untuk mengambil keputusan strategis mewakili para anggotanya. Namun sayangnya sejak tanggal 26 Desember 2020 lalu hingga sampai saat ini terdapat kekosongan Badan Perwakilan Anggota AJB Bumi Putra itu sendiri. Dan pihak OJK sendiri menegaskan bahwa meskipun AJB Bumi Putra merupakan kewenangan pengawasan dari OJK Pusat, namun kantor OJK Provinsi Kepulauan Riau sendiri mengaku menerima pengaduan dari pemegang polis AJB Bumi Putra di Kepulauan Riau dan akan segera meneruskannya kepada kantor OJK Pusat. Demikian rekan Firda. Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Batam, Rebecca Ashari atas laporan Anda. Dan tadi Tribuners, Rebecca juga sudah menghimpun keterangan dari pihak terkait dan berikut liputannya untuk Anda. Selamat siang Bapak OJK yang terhormat, Bapak Ibu semuanya. Sebagaimana dengan yang dikatakan sama Bapak OJK tadi, memang betul kita selalu artinya berkomunikasi secara intens dalam hal
permasalahan ini. Tapi ya itu tadi, sampai dengan hari ini nggak ada solusinya, nggak ada penyelesaiannya. Untuk itu Pak, di RDP kemarin juga kami sudah meminta, tolong segera diselesaikan. Biar kami nggak datang lagi deh, rusuh-rusuh, bukan rusuh-rusuh, datangi OJK secara ramai-ramai deh. Selesaikan deh secepatnya, habis waktu kami. Rugi materi semua lah pokoknya. Intinya Pak, dengan segala hormat kami datang di sini karena kebiasaan di negeri kita yang tercinta ini, kalau tidak viral tidak akan ditanggapi oleh pejabat-pejabat di negeri tercinta ini. Untuk itu Pak, kemarin Bapak tawarkan untuk Zoom. Saya bilang sudah berkali-kali kita Zoom, hasilnya nol besar, nggak ada sampai hari ini. Makanya kawan-kawan di bawah, ayo Bu Yori, kita adakan aksi damai secara terbuka biar masyarakat dunia tahu bahwa persoalan ini sudah sangat panjang dan berlarut-larut. Kenapa sampai dengan hari ini tak ada penyelesaian? Kami korban Pak. Udah capek kita bilang korban. Mau korban berapa lagi? Cukup kami aja orang asuransi Bumi Putra. Cukup kami. OJK tentunya menginginkan agar permasalahan ini dapat segera selesai. Kalau tadi dibilang kami tidak peduli, kami nggak mungkin berdiri di sini. Kami nggak mungkin hadir di RDP. Kami tidak mungkin menerima Bu Yorinda berulang kali. Bahkan ini Pak Roy adalah pejabat yang berwenang untuk menerima pengaduan. Ini pejabatnya, bukan stafnya. Saya minta dia berikan akses langsung ke Bu Yorinda. Itu bukti kepedulian kami. Nah, bahwa setiap permasalahan yang ada, setiap unek-unek yang disampaikan, itu bahasanya bukan kami lempar begitu saja ke pusat. Karena yang memproses memang ada di pusat, tetapi kami berusaha menjadi penyambung lidah. Bapak Ibu sekalian, mungkin Bu Yorinda bisa sampaikan juga nanti berapa surat yang disampaikan dan kami minta segera ditanggapi oleh pusat dan kami sampaikan kembali ke Bu Yorinda. Harus dipahami juga memang Bapak Ibu sekalian bahwa kami juga memiliki keterbatasan kewenangan. Seandainya memang kantor pusat Bumi Putra itu ada di sini, mungkin keputusan bisa saya ambil. Tapi masalahnya kan kantor pusatnya bukan di sini. Nah, pengawasnya bukan di sini, Pak. Tetapi kan kami juga tidak menutup mata, Bapak Ibu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.